nomor 2 ya kenapa nomor 3 terus sampai ke bawah penjelasan usaha. Nah, sebagai yang menyampaikan itu sikap ketua KPU perlu dijelaskan ke publik. Atau saudara menjelaskan di sini bahwa itu tidak seperti itu maksudnya. Kira-kira Terima kasih pimpinan. Jadi awal tadi ketika kami menjawab beberapa sejumlah pertanyaan dan syarat tadi di bagian awal kami menyampaikan bahwa posisinya kami menyampaikan sedang ada judicial review norma yang mengatur sistem pemilu dengan undang pemilu nomor 7. Yang namanya sidang atau gugatan di pengadilan dalam perkara enggak kemungkinannya kan ada kemungkinan. Saya dalam posisi yang tidak benar ya ditolak sejak awal kami menyampaikan dan kami dalam posisi kemudian menunjukkan atau dalam posisi untuk setuju pada satu dua pilihan itu karena kami menjaga kami tidak merancang pemilu 2024 termasuk penganggarannya yang masih berdasar pada undang-undang pemilu. Nah yang kemudian perlu kami sampaikan kepada publik, saya juga tidak mengira kalau hanya yang belum tahu situasi ada di sisi ini. Jadi dalam pandangan kami ketika saya menyampaikan itu kan menyampaikan ada dua situasi. Yang pertama penyelenggaraan pemilu sebagai tahapan. Di satu sisi, di sisi lain ada peristiwa fakta-fakta bahwa ada judicial itu tentang apa itu namanya verifikasi partai. Ada judicial itu tentang dapil, terutama yang dapil ini kan sudah masuk tahapan pemilu, tapi faktanya juga posisinya begitu. Nah kemudian yang ketiga ini sedang ada peristiwa judicial review, apa itu namanya undang-undang pemilu, terutama berkaitan dengan sistem pemilu. Jadi ada dua kemungkinan itu. Dan dalam pernyataan saya, seingat saya, ini dalam rangka untuk menyiapkan suasana kebatinan semua pihak. Karena kan kemungkinannya dua. Kalau KPU sebagai pelaksana undang, apa kata undang-undang kita laksanakan. Tapi idealnya, ini kalau di luar konteks saya tidak itu ya. Idealnya kalau ada norma di undang-undang di judicial review, maka yang ideal menurut Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan undang-undangan itu ya dirumuskan ulang oleh pembentuk undang-undang. Karena salah satu hal yang menyebabkan sebuah norma undang-undang berubah di Undang-Undang 12 2011 adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah selama ini kan faktanya ya selama ini kalau ada norma di Undang-Undang Pemilu di judicial review itu pelaksananya adalah KPU. Yang ini menurut kami nggak ideal. Mestinya dikembalikan atau sebagai apa mengeksekusi melaksanakan pembentuk undang-undang. Demikian, terima kasih. Saya dulu ketua izin. Kenapa saya ingin menegaskan? Karena itu disampaikan. Itu waktu itu belum ada kita lagi reses. Dan saya membaca statement saudara ketua KPU. Saya berulang-ulang baca. Saya berulang baca begini. KPU sebut peluang pemilu 2024 proporsional tertutup. Hasil hanya coblosan. Saya kira waktu itu isinya cuma judulnya saja. Saya coba dalami, pelajari, baca secara utuh terkait dengan statement itu. Saya baca secara utuh terkait dengan statement itu. Dan tidak ada kata yang tadi disampaikan bahwa tidak tahu nanti apa yang diputuskan, tapi selalu menekankan dalam setiap pernyataan itu adalah peluang atau potensi pemilu menggunakan proporsional tertutup. Maka mengingatkan agar partai bersiap-siap untuk menyiapkan visi misi. Jadi tidak sama sekali misalnya
kita tidak tahu nanti MK itu akan memutuskan apakah tetap terbuka atau tertutup. Tapi selalu kata terbuka itu tidak pernah ada dalam pernyataan itu. Selalu yang ada adalah potensi menggunakan proporsional tertutup. Nah, ini andai saja waktu itu statementnya anggapnya normatif bahwa sedang ada judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem pemilu. Dan titik. Tidak berlanjut. Bahwa kita tahu ada judicial review. Jadi sebelum Ketua KPU menyampaikan, bukan berarti kita nggak tahu bahwa di situ sedang ada judicial review terhadap sistem pemilu, kita tahu. Jadi ada saja sampai di situ, mungkin dia akan menimbulkan polemik. Ini menjadi polemik karena Ketua KPU melanjutkan dengan tambahan rasa peluang kembali kepada sistem proporsional tertutup, hanya coblos partai. Nah, ini yang memicu seakan-akan Ketua KPU sudah tahu apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu satu kan gitu loh. Atau yang kedua, Ketua KPU sedang beropini untuk mempengaruhi putusan yang ada di Mahkamah Konstitusi untuk meringankan beban kerja dia sebagai penyelenggara. Nggak mau dibebani dengan pekerjaan yang berat, yang rumit, yang kompleks. Maka ini simpel, orang cuma coblos gambar, selesai, dihitung, tidak perlu sampai pagi dini hari, tidak ada beban biaya, murah, tidak ada kampanye calon dan sebagainya. Kan inginnya itu. Tidak mau menjalankan perintah undang-undang yang membuat pemilu itu kompleks. Karena itu semangat kedaulatan rakyat kita. Undang-undang dasar itu menyampaikan juga. Undang-undang dasar itu menyampaikan di pasal ini ada pasal 18 berbunyi, pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat 1 tidak berbunyi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Dipilih semua. Undang-undang sudah mengisyaratkan bahwa pemilu itu memilih anggota DPR, memilih anggota DPD secara langsung. Nah, saya membacanya, semua membacanya dua itu. Pertama, Ketua KPU sudah tahu MK akan memutuskan apa. Kedua, bisa beropini untuk mempengaruhi yang proses yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi dengan memberikan opini. Nah, ini yang menjadi pangkalnya. Nah, apa juga urgensinya ketika misalnya menjelang refleksi akhir tahun bicara itu dalam sebuah forum resmi konferensi pers, kok teringat itu gitu. Sampaikan. Ini kan forum resmi, saya lihat kok Ketua KPU masuk dalam sebuah podium, ada Kapolri dan sebagainya menyampaikan, kok tiba-tiba teringat tentang ini, sampaikan. Jadi maaf ya, ini yang membuat itu. Nah, kita harus mengklirkan ini karena ini menimbulkan ketidakpastian, saya katakan. Ketidakpastian buat semua, termasuk partai politik, termasuk orang yang berniat mencalonkan. Jangan buang-buang itu. Kenapa ini perlu? Untuk streaming ada. Kecuali misalnya oke seperti diinginkan oleh Pak Medani, tidak mengatakan itu. Tapi Ketua KPU menjelaskan maksud yang sesungguhnya kepada publik, ke partai, bahwa pernyataan itu bukan dimaksudkan untuk itu. Bisa clear. Jadi kita bisa sampai ke tentang pemilihan umum. Tapi ketika kita masih ada nih, sampai harinya ketua umum harus ketemu hari Minggu semua. Ini karena dianggap serius. Praksi
di tengah reses tahun baru harus membuat pernyataan bersama yang tidak setuju. Kurang dari Bapil, kita ini. Kenapa? Kerja serius. Kalau keluarnya dari saya mungkin akan lain. Ini aja saya ingin tegaskan. Saya membaca ini semua. Makanya saya mengatakan kenapa kita punya urgensi untuk memasukkan nomor 3 ini. Itu urgensinya. Bahwa setelah ini besok diputuskan Mahkamah Konstitusi, ternyata misalnya tertutup, ya mari kita ketemu lagi, bikin lagi kesimpulannya. Rapat lagi dulu Pak. Ya rapat lagi ya. Rapat lagi, bikin kesimpulan lagi kan. Nah, ini sesuatu yang belum terjadi, seakan-akan sudah terjadi. Nah, ini ya. Jadi saya hanya ingin menegaskan ini saja. Jadi sekali lagi ini, kenapa saya katakan tadi, dalam suasana seperti ini, selalu yang namanya kegaduhan itu munculnya dari penyelenggara. Yang seharusnya kegaduhan itu bukan dipicu oleh penyelenggara. Ini selalu dipicu oleh penyelenggara. Ditambah lagi setelah itu keluar statement, caleg jangan merasa menjadi caleg. Saya baca juga tuh, nggak boleh kita ngaku, misalnya saya ngaku-ngaku caleg, atau saya ngaku-ngaku calon gubernur, ngaku-ngaku capres, nggak boleh tuh. Ketua KPU dilarang ngaku caleg sebelum ada penetapan dari KPU. Berarti nanti ngaku calegnya itu setelah DCT baru boleh ngaku caleg. Padahal kita diperintahkan cuma oleh partai. Nah artinya, dan yang boleh cuma pasang gambar ketua umum sama sekjen. Jadi kalau saya rangkai, mohon maaf nih, kalau saya merangkai satu statement pertama diikuti dengan pernyataan yang kedua yang melarang caleg, ngaku caleg, yang hanya boleh memasang calon foto ketua umum sama sekjen, itu saya membacanya itu ada rangkaian. Nggak tahu ahli hukum lah, kayak Bang Juni nanti. Jadi kalau misalnya kita menggunakan istilah ini kan ada rangkaian nih. Ada tanda-tanda. Nah, jadi ada sistemik juga. Ini aja saya ini ketua yang ingin saya dikat. Saya nggak ada masalah nanti itu dipotong, tapi kita clearkan dulu. Jadi jangan sampai nanti Pak Mega, Pak Tito ikut kena ditanya juga, terserah harus ini misalnya. Tapi kita jadi biar nanti KPU, oke kita sampai di nomor Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilihan umum, titik. Tapi selesaikan dulu apa yang disampaikan oleh Ketua KPU terkait ini semua. Terkait dengan nggak boleh ngaku caleg, nggak boleh ngaku capres, nggak boleh pasang baliho, nggak boleh pasang stiker. Padahal kampanye, yang kedua kampanye cuma 75 hari. Bagaimana mungkin dia menyampaikan, mensosialisasikan diri dia di dapil yang begitu luas? Kalau dapil cuma satu kabupaten. Tapi kalau dapilnya satu provinsi, gimana dia nggak boleh memperkenalkan sebagai caleg? Padahal oleh partainya sudah diputuskan. Memang resminya di penetapan pada saat DCS atau DCT. Tapi kan partai sudah memutuskan. Partai memutuskan kamu maju lagi sebagai anggota DPR, kamu maju sebagai caleg. Partai sudah putuskan, tapi dilarang untuk ngaku caleg. Ini juga, menurut saya kita juga semua. Jadi jangan sampai ada ruang yang abu-abu ini dipaksakan menjadi sesuatu yang begini. Ini aja. Jadi kalau mau, saya minta poin 3 cukup sampai di situ, pemilihan umum, ambil poin baru khusus terkait tentang pertanggungjawaban secara politik untuk penyelenggara pemilu, mengklirkan itu semua. Yang jadi tidak mengikat mekanismenya DKP, Pak Mendagri, DKPP, pernyataan
sama yang lain-lain. Mengikat kita PDIP Perjuangan. Nah, ini yang mengikat semua. Tapi publik, partai, semua clear. Itu aja menurut saya yang ingin sampaikan. Terima kasih. Sebentar ya. Oh ya. Jadi sebelum Ketua KPU atau sebelum Pak Tito, saya tahu ada judicial review, dan saya yakin semua pimpinan partai tahu ada judicial review. Jadi kita tahu mengenai statement itu. Persoalannya statement itu juga kemana-mana. Saya mau tambahkan, yang saya pegang beritanya itu di Parlemen. Ketua Komisi Pemilihan Masanya menyebut ada penyelesaian sistem Indonesia akan kembali karena itu hasil menghimbau kepada calon legislatif di pemilu 2004 mendatang untuk tidak terburu-buru masa pemilu dengan waktu diri. Saya sebagai pimpinan partai kesimpulan kok yang perintah kali kita Ketua KPU kompak dia, dua partai berbeda. Sambung lagi, jika pemilu 2043 dengan sistem proses tertutup, maka masyarakat hanya memilih partai dan tidak langsung foto calon Bisa legislatif. terbaca dengan jelas. Jadi memang kayak ada penggiringan. Jadi saya tadi bukan kalau mau komentar seperti Pak Saad bilang cukup hanya ada sedang berselidiki. Sebagai pelaksana undang-undang, nggak perlu ada komentar itu. Kenapa dulu yang waktu orang judicial review 20% nggak dikomentari? Kenapa yang ini dikomentari?